Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel ZM27. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berkisah tentang 5 orang remaja yang sedang menginap di kabin angker di tengah hutan. Di sini mereka menemukan sebuah buku mantra kuno. Lalu tanpa sengaja, salah satu dari mereka membaca mantra tersebut hingga membebaskan sosok iblis yang haus akan darah manusia. Apakah mereka berhasil selamat dari sosok tersebut? Dan selamat datang di channel ZM27. Film dimulai, terlihat seorang wanita yang kita sebut saja Salome. Di sini Salome sedang berjalan di tengah hutan. Tak lama kemudian, terdengar suara-suara dari balik hutan. Dan tiba-tiba saat tersadar, Salome sudah diikat di sebuah tiang dan akan segera diruqyah oleh seorang nenek-nenek berambut sarang burung. Dengan buku mantranya, sang nenek mulai berkumat kamit. Ternyata ayah dari Salome lah yang meminta para anak buahnya untuk menangkap Salome. Di sini Salome dianggap berbahaya karena telah dirasuki sosok roh jahat dan sudah membunuh ibunya. Tak ingin ada korban lagi, si ayah terpaksa melakukan ritual ini. They're here to help. I want you to hold me and take me home. Please stop. I love you, baby. Scene selanjutnya diperlihatkan sepasang kekasih yaitu David dan Natalia yang baru saja tiba di sebuah kabin tak layak tinggal di tengah hutan. Di sini mereka disambut oleh Olivia yang sudah berada lebih dulu di sana. Di tengah suasana menggibah, Eric yang tidak diajak malah mempacoti mereka bertiga. This is my girl, Natalie. I'm a registered nurse. Right. Sorry. See you too, man. Come here. Ternyata mereka semua satu circle yang sudah lama tidak bertemu setelah lulus SMA. Setelah itu, David pergi ke belakang kabin untuk menemui adiknya yang bernama Mia. Karena sudah lama tidak bertemu, Mia malah mempacoti sang kakak dan menghujatnya. Tak ingin telinganya sakit, David langsung memberikan Mia sebuah kalung. Oh my god. What? Just this right here. What do you... It's supposed to make your will stronger. But I thought... Okay. Singkat cerita, Mia yang sudah kecanduan narkoboy mengajak teman-temannya ke sebuah sumur dan berjanji kalau dirinya tidak akan lagi menjadi seorang pemakai. Promise not to touch this shit. Okay. Let's play cold turkey. Setelah itu, mereka mulai masuk ke sebuah kabin yang ada di sana. Jadi guys, tempat ini merupakan rumah masa kecil David dan Mia. Saat kedua orang tua mereka berpisah, ibu mereka jatuh sakit dan terpaksa pergi dari sana hingga tempat tersebut terbengkalai. Setelah sekian lama, David dan Mia kembali mengajak teman-teman mereka untuk menginap beberapa hari di sini dan ingin melakukan terapi kepada Mia agar tidak lagi menjadi seorang pecandu narkoboy. Are you okay? Di
Di sini David sangat terkejut karena mendapati pintu kabinnya sudah dibobol dan terlihat sangat aneh, juga mencium bau bangkai. Tak ingin ambil pusing dengan semua itu, David meminta mereka semua untuk segera bersih-bersih dan akan menginap di sana. Teenagers probably broke in here to drink beer. Marcus, that's... Mom would have hated seeing the cabin like this. Let's make this place livable. Tak lama kemudian, David yang sedang memperbaiki pintu dihampiri Olive. Di sini Olive memberitahu kalau minggu kemarin mereka pernah membawa Mia ke suatu tempat dan pergi healing agar membuat Mia tidak lagi mengkonsumsi narkoboy. Namun semuanya sia-sia karena Mia hanya mampu bertahan 8 jam saja. Setelah itu, dia menyerah dan kembali menjadi pecandu akut. Lantas Olive memberikan ide yang mana kali ini mereka harus memaksa Mia untuk tetap tinggal di sini sampai Mia benar-benar bisa bertahan tanpa barang haramnya. Jika tidak, Mia akan meninggal karena Mia merupakan seorang pecandu narkoba yang sudah overdosis. Mendengar semua itu, David pun mau. But there's something you need to know. You already tried this whole thing back in Flint last summer. You took the same dramatic... 8 hours and quit. What do you mean? You want to force her to stay here? This time the only way is the hard way, man. Legally, your sister died. We all need to be together on this, otherwise it won't work. Saat malam poek, Mia yang sudah tidak sanggup mengamuk bagaikan orgil dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa tidur akibat mencium sesuatu yang sangat bau dari ruang bawah tanah. Melihat tingkah adiknya, David yang tahu kalau Mia hanya akan diam jika kembali memakai narkoboy, tidak memperdulikannya. This should help you get through the night. Dead. End it. Di tengah situasi ngantuk berat, tiba-tiba si Jigong mulai menggaruk dan mencium sesuatu di balik kain lap. Merasa ada yang aneh, David pun membukanya dan turun ke bawah. This whole freaking house smells like burnt hair. Oh my god. Ternyata bau busuk berasal dari ruang bawah tanah yang merupakan bangkai dari berbagai macam hewan yang digantung di ruang tersebut. Di sini David juga melihat salah satu tiang yang dibakar dan tiap itu merupakan tiang Salome diikat dan dibakar yang sudah kita lihat di awal scene tadi. Saat bersamaan Eric dan David melihat sebuah buku aneh yang diikat dengan kawat. Tak menghiraukan buku tersebut, David berjanji akan membakar sebuah bangkai hewan yang ada di sana dan segera meminta mereka untuk keluar dari ruangan tersebut. Fuck happened here? Bury those dead cats out back later. Yeah. And what about the voodoo shit that Sebelum keluar, Mia meminta Eric untuk jangan pernah menyentuh apa-apa yang ada di sana. Keesokan harinya, Mia yang sudah tidak tahan karena tidak menghisap barang haramnya terlihat sangat depresi hingga babubu. Sementara itu, Eric yang kepo bagaikan editor malah membuka buku aneh tersebut dan mulai membacanya. Naturo. Kunda. Tanpa Eric sadari, dirinya berhasil membebaskan sosok mengerikan. Jose. Honda. Saat itu juga, Mia tiba-tiba muntah dan melihat sosok wanita yang memanggilnya. But I have to get out of here right now. I'm going insane here. Olivia. Merasa takut, Mia memutuskan untuk segera pergi dari sana. Melihat tingkah aneh Mia, Olive yang tahu kalau itu hanyalah efek samping karena tidak lagi mengkonsumsi narkoboy, mencoba menenangkan Mia. No, come on. Slumber party isn't over yet. Yeah. Olivia, I feel like I'm losing my... Saat bersamaan, datanglah David dan Eric. Di sini Mia mengungkapkan kalau dirinya tidak mau tinggal di sini dan ingin pergi dari sana. Tak ingin sang adik memakai narkoba dan akan overdosis, David tidak mau menuruti permintaan Mia dan menganggap kalau Mia sedang berhalusinasi. Merasa kesal, Mia pun mengambil kunci mobil dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan,
Mia yang emosi jiwa malah terkejut akibat melihat sosok wanita yang kini sudah menghalang jalannya. Hal itu membuat Mia panik hingga mobilnya masuk ke rawa-rawa. Saat sadar kembali, Mia berusaha keluar dari mobilnya. Lalu yang terjadi... Oh my god, sangat-sangat mengerikan. Kini sosok tersebut berhasil masuk ke tubuh Mia. Setelah membawa Mia kembali ke kabin, tingkah Mia berubah drastis dan menjadi sangat aneh. So you gotta get out of those clothes. Out of here. You don't understand. Something in the woods, David. It's Want me in the room? Mendengar semua yang Mia katakan hanyalah omong kosong, David pun tidak memperdulikannya dan meminta Mia untuk segera mandi. Just try to get together. Beberapa saat kemudian, Eric yang masih kepo dengan buku tersebut terlihat sedang menggambar simbol-simbol aneh yang ada di dalam buku itu. Di sini Eric mulai merasa ngiri karena melihat beberapa gambar yang sangat menyeramkan. Sementara itu, David yang tidak tahan dengan bau busuk bergegas mengeluarkan semua bangkai hewan yang ada di basement. Lantas David yang tidak mendengar suara si Jigong merasa aneh dan mencari Jigong. Tak lama kemudian, David melihat Jigong yang sudah terkapar dengan sebuah martelo dan beranggap kalau Mia lah yang melakukan semua ini, lalu pergi menghampiri Mia. Di sini terlihat Mia yang sedang mandi menggunakan air hangat dengan tingkat kepanasan yang sangat tinggi hingga tubuhnya mulai melepuh. Untung saja David berhasil masuk ke dalam dan membawa Mia. Saat bersamaan, Eric datang dan melihat keadaan Mia yang sama persis dengan gambar yang ia lihat di buku terkutuk. Takut sang adik kenapa-napa, David segera membawa Mia pergi ke RS. Sayangnya jalan satu-satunya tidak bisa dilewati akibat banjir. Tak ada pilihan lain, David pun terpaksa kembali ke kabin. Di sini keadaan menjadi sangat mengerikan karena luka bakar yang Mia alami cukup parah. Sebagai seorang suster, Olive mengungkapkan kalau dirinya sudah memberikan Mia obat penenang saat sedang berdiskusi tentang keadaan Mia yang terjadi. It'll stop raining in a couple hours, and Mia? put the fucking gun! Going to die tonight. Di saat Mia pingsan, Olive yang akan mengamankan shotgun panik akibat Mia yang sudah kembali sadar. Lalu, yang terjadi... Dengan secepat kilat, Eric berusaha menutup pintu yang mengarah ke basement. Melihat keadaan Mia yang semakin aneh, membuat mereka semua panik dan sangat-sangat ketakutan. Takut Mia mulai melukai dirinya di ruang bawah tanah, David meminta Olive untuk menyuntikkan obat penenang kembali kepada Mia. Di sini Eric memberitahu David kalau obat penenang saja tidak cukup untuk membuat Mia membaik karena hal ini terjadi berkaitan dengan praktik sihir yang ada di ruangan bawah tanah. I don't think a tranquilizer's gonna do shit. That what's happening to me has something to do with the fucking witch. I gotta get the strap out of my arm. Di sisi lain, Olive yang sedang mencari obat penenang mulai dirasuki sosok roh jahat.
Mendengar pintu berbunyi, Eric bergegas memeriksanya. Lalu, yang terjadi... Are you okay? Naas sekali, akibat digeprek kloset, Elif pun kembali ke alam barzah. Melihat insiden itu, David bergegas mengobati luka Eric. Di sini Eric mulai memberitahu David kalau dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, di mana buku terkutuk yang ada di ruang bawah tanah telah ia ambil dan mulai membaca mantra-mantra aneh yang ada di buku tersebut. Mendengar itu, David lagi-lagi tidak percaya dan meminta Natalia untuk mengambil air gula. Saat sedang mencari air gula dari ruang bawah tanah, terdengar suara Mia yang sedang menangis dan meminta Natalia untuk mengeluarkannya dari sana. Melihat tingkah Mia yang seperti itu, membuat hati Natalia luluh dan segera turun ke bawah untuk mengeluarkannya dari sana. Lalu, tiba-tiba... I knew he has all of you! Untung saja David datang dan menyelamatkan sang kekasih. Tak ingin Mia kembali menyerang mereka, David pun memaku pintu untuk turun ke bawah. Saat malam semakin larut, Eric yang tidak bisa tidur mencoba membakar buku tersebut. Sayangnya buku itu tidak bisa terbakar. Di sini Eric memperlihatkan semua gambar-gambar mengerikan kepada David, juga memberitahu cara melepaskan sosok roh jahat yang ada di dalam diri Mia, yang mana mereka harus membunuh Mia. Mendengar itu, David yang tidak mempunyai siapa-siapa selain Mia marah dan tidak mau melakukan hal tersebut. Menurut David, Mia menjadi seperti sekarang akibat terjangkit virus bangkai kucing yang ada di ruang bawah tanah dan tidak mempercayai semua yang Eric katakan. Di sisi lain, Natalia mulai dirasuki sosok roh jahat. Tak ingin bernasib sama dengan Olive, Natalia berusaha mendiskon tangannya. Melihat si ayang yang menjadi gelo, David pun mulai percaya dengan apa yang Eric katakan. Tak ingin keadaan semakin buruk, Eric berusaha membaca buku terkutuk dan mencari cara agar menghentikan semua ini. Di sini Eric menemukan 3 cara untuk mengembalikan sosok roh jahanam ke neraka. Dengan cara yang pertama, mereka harus mengubur hidup-hidup orang yang telah dirasuki sosok tersebut. Yang kedua, tubuh yang telah dirasuki harus dimutilasi. Dan yang ketiga, membakar hidup-hidup orang yang sudah dirasuki. Saat sedang berdiskusi tentang cara apa yang akan mereka pakai, tiba-tiba tepat pada waktunya, David berhasil menghentikan kebrutalan Natalia dan Natalia pun tutup usia. Melihat keadaan Eric yang semakin buruk, David mulai melakukan salah satu cara yang tadi Eric katakan. Selesai menggali kuburan untuk Mia, David bergegas turun ke bawah. Di sini Mia yang sudah menjadi iblis psikopat langsung menyerang David. Untung saja Eric datang dan memukul Mia hingga pingsan. Di sini keadaan Eric semakin buruk dan mulai tak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah. I missed you, man. Tanpa menunggu lama, David segera membawa Mia keluar dari sana dan langsung memasukkannya ke dalam kuburan yang tadi ia gali. Apakah sosok tersebut berhasil dimusnahkan? Tak ingin kehilangan sang adik, David berusaha menghidupkan Mia kembali dengan alat yang sudah ia siapkan.
Setelah berhasil, David sangat bahagia. Di sini David meminta Mia untuk menunggunya karena ia akan masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobil. Bukannya cepat pergi, David malah melihat foto-foto kenangan mereka. Lalu tiba-tiba tidak ada pilihan lain. David meminta Mia untuk segera keluar dan mengunci dirinya di dalam kabin bersama Eric yang sudah dirasuki sosok jahanam. Dan yang terjadi sangat-sangat polote. Mia pun kehilangan sosok kakak yang sangat mencintai dirinya. Saat sedang meratapi kepergian David, tiba-tiba hujan pun turun dengan bangkitnya sosok mengerikan yang selama ini terkubur di sana. Saat Mia akan melarikan diri dengan mobil, tiba-tiba setelah menemukan sensor, Mia yang muak dengan semua ini mencoba mengirimkan si iblis kembali ke alam barzah. Di sini si iblis berhasil melukai tangan Mia. Dengan sekuat tenaga, Mia berhasil kabur dari sana. Saat Mia bersembunyi di bawah mobil, yang terjadi putus asa, Mia yang sudah seperti Agus berusaha memutilasi si iblis jahanam. Feast on your soul. Based on this motherfucker! Akhirnya sosok iblis terkutuk berhasil dikirimkan kembali ke neraka jahanam. Film pun tamat. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Tidak kalah ngerinya dengan Evil Dead Rise 2023. Dan Mimin juga sudah membahas film keduanya. Nanti Mimin pin di kolom komentar. Oke guys, jika kalian suka dengan channel ini, silakan like, comment, and subscribe. Polote.